saya Agus, balik lagi di Kolom Sinema. Sekarang saya mau ngobrolin salah satu serial Indonesia yang tayang di Disney Hotstar. Judul serial ini Teluh Darah yang tayang sejak bulan Februari 2023 dan mengakhiri episodenya di 10 episode dan berakhir di bulan April 2023, ini akhir bulan ini. Teluh Darah salah satu serial yang secara objektif saya bilang cukup melebihi ekspektasi standar saya melihat serial di Indonesia, apalagi serial-serial yang bertema tentang horor ataupun thriller. Biasanya horor ataupun thriller yang dibangun hanya dalam sebuah film saja itu belum bisa memuaskan dahaga atau rasa puas dari penonton. Tetapi berhubung ini serial dan dibangunnya sebanyak 10 episode, jadi menurut saya ini sedikit di atas atau sedikit melebihi ekspektasi dari para penonton. Tetapi hal itu bisa dilihat karena Teluh Darah pertama digarap oleh Kimo Stambul, kawan-kawan. Kimo Stambul kan kalau kawan-kawan tahu itu yang menggarap Ratu Ilmu Hitam, bareng dengan Joko Anwar. Dia banyak kolaborasi dengan Joko Anwar. Jadi cerita-cerita atau film-film horornya memang udah nggak asing lagi, pun dengan film-film yang bertemanya action gitu. Adegan brutal, adegan penuh darah itu udah nggak asing dengan Kimo Stambul. Nah itu yang pertama. Kemudian dilihat dari jajaran cast. Jajaran castnya kan udah nggak diragukan lagi. Ada dua sejoli yang baru beberapa bulan resmi menikah seperti Mikha Tambayong dan juga Deva Mahendra yang didapuk menjadi dua tokoh kunci di dalam film ini selain dari beberapa aktor lain yang juga punya peranan penting di dalam serial ini setiap episodenya. Kemudian ada lagi siapa aktor muda yang sedang naik daun, siapa lagi kalau bukan Shenina Sinamon. Ada beberapa film yang 2022 atau 2023 dibintangi Shenina Sinamon, itu kan terbukti sukses di pasaran. Ada yang ceritanya tentang isu sosial ataupun drama percintaan remaja. Dua genre film itu bisa dibawakan oleh Shenina Sinamon dengan sangat baik dan dibuktikan lagi oleh Shenina Sinamon di serial ini. Walaupun dia bukan menjadi tokoh kunci, tetapi dia punya andil yang penting untuk bagaimana menghidupkan serial ini terasa benar-benar terjadi dan memang nyata gitu. Nah itu. Kemudian aktor-aktor senior juga kan banyak banget di serial ini, kawan-kawan. Ada sekitar 4-5 aktor-aktor kawakan, aktor senior yang ikut serta. Ini makin menambah rasa di dalam serial ini yang setiap episode itu selalu menumbuhkan dan menambahkan rasa penasaran dari penonton dari minggu ke minggunya. Bercerita tentang sebuah keluarga yang diteror oleh, bisa kita sebut santet, kiriman ataupun ilmu gaib dan sebagainya yang menyerang masing-masing atau satu persatu dari anggota keluarga ini. Dan selain anggota keluarga ini ternyata ada keluarga lain yang ikut terkena serangan dari ilmu hitam atau santet ini. Nah, cerita setiap episodenya itu semakin membuka tabir misteri apa sebenarnya yang terjadi di belakang sebab dari masing-masing anggota keluarga ini mendapatkan teror, kemudian apa hubungan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, walaupun dengan jarak yang cukup jauh, tetapi sebenarnya apa benang merah yang ada dan melatar belakangi sehingga keluarga-keluarga ini akhirnya punya garis benang merah yang jelas. Dan kelebihan, saya mau masuk dari kelebihannya dulu. Tumpukan misteri dari episode demi episode, ini kita tahulah siapa penonton yang nggak suka dijejali dengan penuh misteri, baik itu film ataupun serial. Itu kan benar-benar jurus jitu untuk menghibur penonton. Menumpuk misteri, kemudian di ending diberi bom waktu sebesar-besarnya dan itu akan membuat penonton terpuaskan. Tetapi apakah bom waktu itu sesuai dengan harapan penonton atau tidak, nah itu bicara hal lain lagi. Kemudian selain tumpukan misteri, visual yang mewah. Di serial ini mungkin berhubung digarap dan ditayangkan di Disney Hotstar, jadi sedikit banyaknya cukup mempengaruhi dari proses penggarapan serial ini yang nampak nggak main-main dan nampak nggak kagok gitu untuk menggarapnya. Mulai dari pemilihan
footage gambar, kemudian efek visual dari hewan-hewan yang tiba-tiba muncul dari dalam tubuh, ataupun efek-efek darahnya yang cenderung halus, dan cerita besar tentang bagaimana sebenarnya ilmu perdukunan atau ilmu hitam atau yang kita kenal dengan santet itu walaupun tidak masuk ke dalam logika atau rasional, tetapi itu bisa saja terjadi lewat hal-hal yang harus ditempuh khususnya dengan hal kebatinan gitu. Ternyata di masyarakat Indonesia memang hal-hal semacam ini dari dulu bukan hal yang tabu, justru dari dulu adalah hal-hal yang sangat dekat gitu, baik itu di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan di luar Pulau Jawa pun banyak sekali hal-hal atau cerita-cerita yang mengangkat tentang ilmu-ilmu seperti ini. Nah, itu dari kelebihannya kawan-kawan. Sementara dari kekurangannya apa? Ini kausa sebab akibat. Disebabkan gara-gara banyaknya misteri yang ditumpuk, maka mengharuskan juga banyaknya plot twist atau banyaknya misteri yang dibuka. Dan di episode terakhir, di episode 10, saya bukan nggak puas, tapi ada beberapa hal yang cukup mengganggu imajinasi saya ketika menonton episode terakhir ini. Berhubung dengan banyaknya misteri yang sampai episode 9 disimpan rapat-rapat, sedikit sekali yang hanya dibuka, dan di episode 10 ini dibuka selebar-lebarnya gitu. Jadi rasanya menonton episode 10 itu terlalu terburu-buru untuk mengimbangi misteri yang ada di sepanjang 9 episode sebelumnya gitu. Dengan waktu yang hanya 39 menit di episode terakhir itu harus bisa menyelesaikan semua konflik yang terjadi selama 9 episode sebelumnya. Nah, menurut saya itu terlalu buru-buru, jadi hal yang mestinya mungkin bisa dibuka dari episode 8, 9, 10 dibuka lebih lebar, ini hanya dipertontonkan di episode terakhir. Mungkin penggarapnya Bang Kimo menyimpan bom waktunya di episode 10 ini. Tapi agak mengganggu aja sih bagi saya, karena ada beberapa adegan yang ternyata dan tokoh-tokoh penting yang ternyata walaupun memang di luar dugaan dan memang benar-benar plot twist, tetapi tidak menambah daya tonjok untuk menutup serial ini. Nah, itu. Kemudian berhubung ini adalah serial horor dan thriller, dan kebiasaan saya mencari literatur yang terkait dengan hal-hal semacam ini gitu. Jadi saya menemukan sebuah literatur tentang tragedi pembantaian dukun santet yang terjadi di Banyuwangi pada tahun 1998. Walaupun pada akhirnya bukan hanya terjadi di Banyuwangi saja, tetapi di daerah-daerah tapal kuda yang ada di Jawa Timur seperti daerah Banyuwangi, Bondowoso, kemudian Tulung Agung. Nah, itu juga isu pembantaian dukun santet ini lumayan merebak di awal Februari 98 sampai akhir September 1998, kawan-kawan. Itu dimulai dari beberapa kematian yang dianggap kematian random gitu, karena mungkin hanya pembunuhan-pembunuhan biasa, tetapi pada akhirnya diselidiki bahwa pembunuhan-pembunuhan ini punya tipe korban yang sama, yaitu orang-orang yang dianggap punya kekuatan supranatural atau punya ilmu kebatinan yang dianggap ilmu santet lah, seperti itu. Jadi satu persatu dukun santet dulu di tahun 98 itu di Banyuwangi mulai mati secara tragis. Ada yang dipenggal kepalanya, ada yang dicincang badannya, ada yang diambil kakinya, tangannya dan sebagainya, dan dibuang ke tempat mana suka gitu. Dan pada akhirnya diketahui bahwa kematian-kematian ini ditengarai oleh beberapa kelompok orang yang pada akhirnya dikenal sebagai kelompok ninja. Kenapa disebut ninja? Karena ada dua statement yang paling tenar gitu. Yang pertama, orang-orang yang disebut sebagai ninja ini memang menggunakan pakaian dan atau kostum yang memang benar-benar mirip dengan ninja yang ada di Jepang sana. Mereka pakai penutup kepala, kemudian pakaian tubuh mereka semuanya tertutup, kemudian hanya menyisakan mata yang terlihat, dan itu benar-benar mirip seperti ninja. Dan yang kedua, kenapa disebut ninja? Karena gerak
tubuh mereka itu di luar dari kemampuan orang normal. Bagi orang-orang yang bersaksi menjadi atau pernah melihat secara langsung bagaimana orang-orang ini membantai korbannya, mereka menyebut bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang cukup terlatih dengan gerakan yang di luar kemampuan orang-orang biasa. Katanya menurut orang-orang yang pernah melihat, mereka itu bisa loncat dari atap rumah satu ke atap rumah lain dengan begitu ringannya, kemudian bisa bergerak dengan kecepatan yang mungkin 2 atau 3 kali lebih cepat dari orang kebanyakan gitu. Dan mereka bisa, saksi-saksi ini bisa bersaksi atas nama Tuhan gitu. Walaupun ya memang tidak ada yang bisa membuktikan sebenarnya dalang dari pembantaian para dukun ini apa gitu dan siapa. Dan pada akhirnya toh pembantaian ini tidak hanya berhenti di yang dianggap orang-orang punya latar belakang dukun gitu, dukun santet, tetapi pada akhirnya membantai juga orang-orang yang dianggap ulama di daerahnya masing-masing dan membantai orang-orang yang dianggap sebagai ulama, guru ngaji atau ya di luar dari orang-orang yang dianggap sebagai orang yang punya ilmu hitam, intinya gitu. Jadi korban dari para ninja ini bukan hanya para dukun saja. Nah, kalau dari segi politik katanya walaupun tidak bisa dibuktikan lagi-lagi secara langsung, berhubung tahun 98 itu sedang panas-panasnya kondisi sosial politik Indonesia, di mana saat itu Orde Baru sedang penuh mendapatkan kritik, entah itu dari lawan politik ataupun dari masyarakat sendiri yang mulai terbuka, dan ada tokoh NU juga yang sangat besar gitu di Indonesia yang juga ikut mengkritik pemerintah Orde Baru, yaitu Gus Dur gitu. Dan hubungannya antara kejadian ninja dengan Gus Dur ini, kan Gus Dur itu salah satu ulama yang termasyhur gitu di kalangan NU. Akibat dari banyaknya kritik yang dilontarkan oleh Pak Gus Dur, Pak Abdurrahman Wahid ketika itu kepada penguasa yang dalam hal ini dipimpin oleh Pak Soeharto, maka kalau dilihat secara aspek politis, ini bisa saja orang-orang yang dikenal sebagai ninja ini adalah operasi-operasi militer yang dilaksanakan secara rahasia oleh pemerintahan Orde Baru gitu, yang hanya diketahui dan dikendalikan oleh Pak Soehartonya secara langsung. Itu ada beberapa yang bicara seperti itu, dan saya juga mendapat informasi ini bukan omong kosong, tetapi ada beberapa hal yang ditemukan oleh ormas-ormas yang pada akhirnya bekerja sama dengan pihak aparat kepolisian untuk mengusut apa sebenarnya dalang dan apa sebenarnya sebab yang ada di dalam tragedi ini. Dan pada saat itu tahun 98, Gus Dur atau Pak Abdurrahman Wahid itu sedang dekat-dekatnya dengan Bu Megawati yang dianggap sebagai pahlawan perempuan Indonesia yang pada saat itu sedang mendapatkan banyak dukungan dan banyak suara untuk juga melengsarkan kekuasaan dari Pak Soeharto. Nah, asumsinya Pak Soeharto itu semacam punya rasa takut apabila PDI yang kala itu dipimpin oleh Bu Megawati itu bergabung dengan Nahdlatul Ulama yang punya figur Gus Dur. Nah, kalau PDI sebagai simbol dari nasionalis dan NU sebagai simbol dari agamis itu bersatu, maka kekuasaan Soeharto itu sangat terancam. Nah, bisa saja itu yang digunakan, alasan itu yang digunakan oleh Pak Harto untuk memulai isu pembantaian dukun ini. Sebenarnya target utamanya bukan para dukunnya, tetapi pecah belahnya kalangan NU yang ada di Jawa Timur. Karena seperti yang kita tahu, Jawa Tengah, Jawa Timur kan itu basis NU-nya dan basis PDI-nya besar sekali. Nah, mungkin itulah cara yang digunakan kekuasaan Orde Baru untuk memecah belah suara sehingga kekuasaannya bisa aman. Walaupun pada akhirnya kekuasaan Pak Soeharto kan tumbang juga. Nah, itu kalau dari segi politisnya, tapi sampai sekarang tidak pernah terusut secara tuntas apa yang melatar belakangi tragedi ninja ini sampai pernah meresahkan warga di sekitar Jawa Timur, kawan-kawan. Nah, itu kawan-kawan sekelumit fakta sejarah tentang serial Teluh Darah dan tragedi pembantaian dukun yang terjadi pada tahun 1998.
98 karena ternyata serial ini begitu erat kaitannya dengan tragedi tersebut. Dan kawan-kawan masih bisa nonton Telur Darah ini di Disney Hotstar, jumlahnya 10 episode. Dan kawan-kawan bisa langsung komentar kalau sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe juga konten-konten yang ada di Langgam Pustaka TV. Dan tunggu perbincangan-perbincangan selanjutnya terkait film ataupun serial hanya di Kolom Sinema. Terima kasih.